Alam. Kali ini di samping saya adalah Bapak Kadis Kesehatan Kota Bau-Bau, Bapak Dr. Andus Rahman Putra. Sebelumnya terima kasih Pak Kadis sudah meluangkan waktunya untuk hadir di channel saya. Semoga dapat mengedukasi dan menginspirasi masyarakat. Ini Pak Kadis, ada dari berbagai masyarakat ini tentang lagi rame nih masalah vaksin untuk pelajar, dan tentunya jadi ketahui sendiri bahwa pelajar dan ibu hamil seperti itu sudah dibolehkan vaksin oleh pemerintah. Mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat Pak, sekalian edukasi seperti apa itu manfaatnya untuk vaksin pelajar dan ibu hamil, dan jika ada efek sampingnya mungkin masyarakat juga perlu tahu seperti itu. Terima kasih banyak, bahwa saya utamanya membicarakan tentang vaksin pelajar, bahwa sudah ada penyampaian dari pemerintah pusat bahwa kita harus melaksanakan vaksin kepada semua pelajar usia 12 tahun. Tentu kewajibannya Dinkes adalah menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan vaksinasi. Nah, terkait dengan itu kami sudah koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk kita menjadwalkan pelaksanaan vaksinasi di SMA dan SMP. Untuk SMK adalah gawean provinsi, tentu kepala cabang dinas Buton Selatan dan Kota Bau-Bau yang merupakan perwakilan provinsi Kota Bau-Bau untuk menangani persoalan SMK dan SMA. Kami sudah koordinasi dan sudah kita jadwalkan pelaksanaannya mulai dari tanggal 23 kemarin. Itu kita sudah laksanakan langkah awal pemberian vaksin di SMP 1. Kemudian hari ini kita jadwalkan untuk pelaksanaan SMP 2 tanggal 24. Nah, karena antusiasnya, kemudian kemarin juga itu kita lakukan juga vaksinasi di SMA 4. Nah, kemudian di ini hari SMP 2 dan SMA 5. Nah, seperti itu karena antusias pelajar dan yang mau mengikuti program vaksinasi ini. Nah, kami pada hari ini sudah mulai kekurangan vaksin, sehingga mungkin pada besok tanggal 25 itu kita hentikan hanya pelaksanaan 1-2 saja, artinya pelayanan masyarakat saja. Tapi kalau untuk pelajar karena banyak, sehingga kita terbatas. Besok itu kita istilahnya undur untuk pemberian vaksin. Kenapa? Kan stok vaksin kita ini kita ambil dari provinsi. Tadi saya sudah kontak dengan provinsi, insya Allah besok kita akan diberikan vaksin, dan kemungkinan kita lanjut pada hari Jumat nanti. Seperti itu. Ini karena tetap kita berkoordinasi juga dengan pihak provinsi. Nah, terkait dengan teknis pelaksanaannya di lapangan untuk mengenai pelajar dan edukasinya, tentu ada yang punya gawean tersendiri dalam hal ini di Dinas Pendidikan. Terkait dengan bagaimana hal yang pelayanan dan apa semua, tentu bisa kita bicara dengan teman-teman yang mengetahui hal ini. Saya kira itu. Terus maksudnya kalau dari Dinkes sendiri cakupannya seperti apa vaksinasi itu sendiri? Jadi kita tetap menyiapkan seperti apa yang saya sampaikan, tetap menyiapkan stok vaksin. Kemudian kita berkoordinasi dengan pihak yang mau divaksin. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Karena vaksin itu juga ketika kita keluarkan dari gudang untuk pemberian vaksin itu harus suhu terjaga, sehingga kita tanya dulu berapa yang mau divaksin, sehingga setelah kita melakukan itu pemberian vaksin, saya punya tim ini kan
di 17 puskesmas berarti 17 tim. Satu tim itu dia bisa melayani 120 orang sampai 150. Itu pun kalau loadingnya bagus karena semua ini berbasis IT. Jadi selalu kita tanya berapa yang orang yang divaksin, supaya jangan salah-salah kita keluarkan vaksin, jangan salah-salah kita kirimkan tim gitu sehingga kemarin sasaran kita di SMP 1 menurut laporannya sekitar 500 kita turunkan 4 tim begitu. Jadi tergantung dari laporan berapa yang sudah mau divaksin, dan alhamdulillah karena antusiasnya juga siswa yang ada di SMP 1 ada ketambahan banyak sekali kemarin di SMP 1 itu, sehingga kita layani sampai sore sampai gitu. Ini Pak Kadis, bagaimana menanggapi isu yang terjadi di masyarakat tentang bahaya vaksin itu, apalagi untuk anak-anak dan ibu? Nah, saya kira begini, saya tidak terlalu bicara tentang teknis saya. Hanya kemarin ada yang diusulkan meninggal. Iya. Ya. Kan ada KIPI. KIPI itu adalah kejadian pasca imunisasi. Nah, ada timnya. Di situ ada dokter ahli, ada tim dari pusat, ada. Sampai saya diperiksa kalau saya tidak salah itu 2 kali untuk menjelaskan ini. Jadi, apabila ada yang terjadi sesuatu, itu mulai dari kan pada saat sebelum ini kan ada yang screening. Kemudian semua itu diceritakan kejadiannya. Saya harap ketika di tempat screening itu jangan pernah menceritakan hal yang tidak. Ya, misalnya harus jujur sejujur-jujurnya. Saya makan obat ini, saya sakit ini, karena kalau tidak menjadi soal. Nah, kemudian semua hal kita diperiksa sampai dengan misalnya pasien itu seperti yang lalu di Siloam diperiksa itu dokter yang di UGD ketika dia masuk itu kejadiannya apa, dan ternyata setelah disimpulkan bahwa dia meninggal bukan karena imunisasi. Ada hal mungkin yang tidak diceritakan oleh pihak. Berarti karena ini prosesnya untuk anak-anak, berarti ada pendampingan dari orang tua seperti itu? Iya, ada pendampingan. Kemarin sebelum dilakukan vaksinasi didampingi dengan orang tua. Ditanyakan bagaimana ini. Nah, itu anak SMP, anak SMA kalau dia belum juga bertanggung jawab bisa didampingi orang tua. Tapi sebelumnya itu diberikan seperti kartu untuk apa? Bagi mereka juga yang belum mau ya. Tapi kita usahakan dia mau. Tapi untuk teknisnya ini ada di dinas pendidikan. Ya, teknisnya untuk kami siapkan untuk memvaksin. Terakhir ini Pak Kadis, harapannya kepada masyarakat. Harapan kami seperti apa yang didengung-dengungkan oleh Pak Presiden, bahwa supaya kita bisa terhindar dari corona ini minimal 80% warga Indonesia yang 80% warga Indonesia harus sudah divaksin. Harus kita lakukan percepatan itu. Olehnya itu kita juga di bawah target kita minimal harus 80% dari 123.000 penduduk Kota Bogor yang ditargetkan untuk vaksin, kita minimal 80% kita. Kalau menurut data sudah sampai berapa itu? Sudah sampai. Nah, saya kirimkan data. Siap. Nanti teruskan di. Ya. Nah, itu saja mungkin Pak Kadis. Ya. Terima kasih Pak Kadis atas waktunya. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi masyarakat. Terima kasih juga sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.